Ya, inilah kondisi insangnya. Kondisi insangnya itu melipat ke arah luar tuh, bisa kelihatan ya dia ngelipatnya ke arah luar. Jadi insang itu emang salah satu hal yang agak rese sebenarnya. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Tres Aquatic. Jadi pada konten kali ini gue bakal menjelaskan sedikit tentang insang lipat dan juga tentang mata yang turun nih teman-teman. Jadi kebetulan di Tres Aquatic ini ada satu ikan, dua ikan tepatnya hari ini. Ikan yang pertama ini kasusnya itu dia matanya turun banget sampai di tahap sebenarnya mengganggu ikan ini nih. Mengganggunya kenapa? Jadi kita tahu ya kalau arwana dipelihara di akuarium biasanya dia tuh cenderung matanya pasti turun, apalagi kalau kita udah mulai masuk proses tanning. Nah sebenarnya mata turun itu adalah hal yang normal pada arwana ketika kita pelihara di akuarium. Tetapi ketika mata yang turun itu sudah mengganggu performanya dia, dalam artian mata turun itu bikin dia makannya jadi sulit, terus juga atau bikin dia berenangnya jadi kaget-kaget. Nah itu kita mesti operasi. Nah selain dikarenakan dia pelihara di akuarium, ini ada kasus nih. Jadi ikan ini sebenarnya adalah ikan yang dari kolam. Kalau teman-teman ngikutin vlognya Tres Aquatic, ikan ini waktu itu kita ambil di kolam di daerah Bogor ya, daerah Bogor. Nah ikan ini emang katanya full makannya kodok. Jadi kita tahu kodok itu memiliki kandungan lemak yang cukup banyak. Jadi ini ada kemungkinan ikan ini walaupun di kolam matanya jadi turun dikarenakan pakan kodoknya. Jadi dia ada lemak berlebih nih sehingga menyebabkan matanya turun. Nah gue ambil keputusan buat operasi ikan ini. Kenapa? Karena ikan ini udah mulai terganggu nih. Dia makannya paling dikit, cuma makan kecoanya maunya cuma mau 5. Terus juga berenangnya tuh kadang dia tuh suka kayak terkejut gitu loh, kaget-kaget gitu dia. Jadi kita hari ini bakal operasi mata dia sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian nanti juga ada satu ikan lagi, gue bakal bahas dikit tentang kenapa sih si arwana tuh insangnya bisa ngelipet teman-teman. Nah kita bakal tangkap dulu ikan yang ini, kita bakal operasi matanya. Ikutin terus. Sabar. Wow, Ukuran berapa? 60 lebih. Tahu 60 berapa nih? 61 lah ya. 61, gede banget cok. 61. Bisa nggak ya gue pakai? Berdua. Satu pegangin. Ya bisa deh. Nah teman-teman nih ikannya udah pingsan, tadi ditangkap, kita ukur yuk. Ternyata ukurannya ada di ya 60 lebih, 62 mungkin ya. Ternyata cukup besar ya, saya pikir ikan ini baru sampai susah. Kira-kira 58 saya pikir. Oke, jadi kita bakal operasi matanya. Kita harus ada meja operasi sebelum pinggang kita kena semua. Ini susah banget gitu loh. Operasi dan direkam juga ya. Iya. Karena kita udah mulai sering nih kan operasi sendiri dia. Meja-meja murah boleh sih. Wih, bagus juga. Jadi teman-teman ini kita udah buang bawahnya, udah kita lepas, terus lemak atasnya juga udah kita buang. Mana lemaknya ya? Pokoknya udah dibuang dah lemaknya dah. Nah, ya. Nah kita udah buang lemak atasnya. Biasa jarang nih kita buang lemak atasnya. Cuma kebetulan ikan ini banyak banget lemak atasnya. Jadi mau nggak mau kita harus buang. Jadi ini udah kita buang dan kayaknya kondisi matanya udah cukup membaik. Jadi ya semoga ntar pas masuk tank udah bener ya. Kita benerin yang satu lagi. Ini turun kok? Turun. Ini mah dikit ya tapi ya? Agak banyak sih. Enggak, agak banyak. Agak banyak, tapi banyakan kiri. Nah teman-teman ini ada satu ekor ikan lagi yang tadi gue bilang dia insangnya ngelipet nih sebelah kanan tuh bisa dilihat ya, dia insangnya ngelipet. Yang kiri dulu saya udah pernah benerin dan udah bagus posisinya, tinggal yang sebelah kanan aja nih sekarang dia kena lagi yang kanan. Jadi insang ngelipet itu biasa bisa disebabkan karena ikan tersebut kekurangan oksigen di dalam tanknya, atau kedua kita jarang ganti air. Kalau kita jarang ganti air biasanya menyebabkan insang tersebut kelipet juga. Udah sih biasa karena dua faktor itu aja. Oh ada satu faktor tambahan. Kalau airnya terlalu dingin juga bisa menyebabkan insang lipat. Oke, jadi langsung kita tangkap aja ikannya, kita operasikan. Ya, inilah kondisi insangnya. Kondisi insangnya itu melipat ke arah luar tuh, bisa kelihatan ya dia ngelipatnya ke arah luar. Dulu saya udah pernah operasi juga yang sebelah sini, sama dia ngelipat keluar. Ini kondisinya udah membaik. Ini masih kelihatan ya bekas waktu itu saya buka insangnya. Ini adalah bekas sesetannya. Cuman terlama kelamaan akan menghilang, tapi emang butuh waktu. Jadi insang itu emang salah satu hal yang agak rese sebenarnya, tapi ya masih bisa diatasi. Oke,
Jadi kebetulan ikan ini masih baru sebentar banget, dia insang yang ngelipat baru bentar. Jadi kalau baru bentar bisa diurut-urut kayak gini dulu nih, kita urut dulu biar dia tuh kembali ngelipat ke arah dalam. Biasanya kalau misalnya insang itu dia sudah terlalu lama tidak diperbaiki ya teman-teman, dia tuh sampai bisa nempel kayak gini nih. Bentar, dia bisa sampai nempel total, aduh. Ngelipat bener-bener. Nih, ngelipat sampai nempel banget, iya. Nah cuma ini baru awal-awal banget, mungkin baru sekitar 1 mingguan ya kurang lebih lah, dan langsung ketahuan juga, jadi akan langsung kita operasi. Nih ya, setelah diurut tadi kan, kalau nggak diurut kan dia ngelipatnya langsung ke arah depan kan tuh, ke arah pipinya. Ini habis diurut tuh, dia langsung udah posisinya gini tuh. Tapi nggak bisa cuma diurut doang teman-teman, karena kalau misalnya kita di dalam tanknya itu nggak di nah tapi nggak bisa cuma diurut doang nih teman-teman, kita tuh mesti digunting juga. Kenapa? Biar dia tuh nggak ngelipat ke depan lagi, dan guntingnya itu nggak harus ya dibuang teman-teman, kadang tuh kita bisa seset aja, jadi ntar dia tumbuhnya tuh bisa rapi. Kalau untuk kasus yang biasanya kita perlu sampai gunting itu biasanya udah kasus yang lumayan parah lah ya, dia tuh insangnya udah agak ngelipet banget sampai kita mau nggak mau mesti buang. Nah kalau kayak gini dia belum perlu dibuang, cuma perlu diseset aja nih teman-teman. Oke, nah ini udah nih, tulangnya udah saya lumayan tekuk, jadi harusnya udah lumayan oke. Udah cukup oke tuh ya. Jadi itu tinggal dipotong saja. Dah selesai. Nanti kalau sudah kembali ke tank, karena dia ini insang yang lipat keluar, kita butuh kasih arus dari depan. Jadi harapannya insangnya tuh nggak ngelipat lagi ke bagian ke insang. Jadi harapannya dia tumbuhnya sempurna. Kurang lebih kalau udah sempurna tumbuhnya kayak gini. Tapi ini belum fully sempurna ya, karena masih ada bekasnya. Cuma udah membaik. Nah teman-teman, thank you nih yang udah nonton. Jadi jangan lupa tinggal like, comment, dan subscribe channel YouTube Tres Aquatic. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, follow TikTok kita, join Telegram kita, join semuanya tentang Tres Aquatic. Bye-bye semuanya, salam Tres Aquatic. Check, you can tell me none. Boss mode in effect.